Wah, saham-saham second liner lagi banyak pergerakan nih. Modal aku masih cukup, beli ah. Semangat Sinta, semangat Sita, semangat tradingnya, semangat. Ih, Revani ngapain sih? Lagi nyemangatin dong. Kok aku dipompom-pompom? Ya biar tradingnya profit, semangat, semangat Sita. Ingat, hati-hati pom-pom saham. Pom-pomers bisa sukses bukan hanya karena ada kemauan, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Hi, nggak boleh deket-deket pom-pomers. Emang kenapa? Aduh, ngapain sih Kak? Nggak tahu, dia nggak mau deket-deket sama aku. Ih, dia tuh pom-pomers. Aku lagi trading. Terus? Kan kalau trading nggak boleh deket-deket pom-pomers, ya kan? Aduh, bukan gitu maksudnya. Pom-pom saham bukan kayak gitu ya Kak. Hari ini aku bakal jelasin tentang yang namanya pom-pom atau yang biasa kita sebut itu istilahnya pump and dump. Kayak gini. Jadi ini tuh udah ada sejak dulu di pasar saham, di pasar kripto, di pasar Bitcoin itu juga ada. Jadi sebenarnya istilah pump and dump ini adalah dia itu mengajak orang-orang untuk membeli atau menjual suatu aset. Tapi hari ini aku akan ngomong tentang saham dulu aja ya. Jadi fenomena pump and dump ini bukan berlangsung sejak tahun 2020 aja ya, atau 2021 bukan. Tapi udah ada sejak dulu. Nah kita, apalagi kita sebagai retail harus hati-hati nih ketika ada aksi pump and dump ini. Fenomena pump and dump ini ada ciri-cirinya nih teman-teman. Yang pertama, orang yang melakukan pump and dump atau menyuruh orang membeli atau menjual suatu aset pasti akan memberikan analisis secara berlebihan. Jadi analisis yang diberikan itu nggak netral atau analisis yang berlebihan. Lalu ini ya ciri-cirinya. Lalu yang kedua, dia akan menggunakan news. Misalnya dia lagi pom-pom saham X. Jadi dia menggunakan news yang baik-baiknya aja, yang bagus-bagusnya aja pada saham X. Jadi dia biasanya menggunakan news, isu, baik itu isu yang benar atau isu yang nggak benar, pokoknya dia pakai. News atau isu. Nah, itu dia pakai. Lalu yang ketiga, dia akan buat analisisnya itu kalau berhasil, dia gembar-gemborin nih di medsos. Wah, udah cuan sekian persen. Udah cuan sekian persen. Sebenarnya nggak salah orang cuan. Tapi saham yang di pump and dump akan lebih digembar-gemborkan. Jadi sekali lagi dia gunakan medsos untuk publikasi bahwa analisisnya tadi, yang berlebihan tadi bener loh. Tapi gimana kalau analisisnya salah? Ada nggak sih pump and dump yang salah atau yang kurang berhasil? Ada. Ketika kegiatan pump and dump-nya nggak berhasil, dia akan buat ya seolah-olah media nggak tahu aja. Dia pernah ngepom-pom saham itu dan dia keep silent gitu. Jadi nggak akan dipublish lagi. Tapi kalau sekalinya berhasil, wah publishnya minta ampun. Siapa sih yang nggak mau ketika punya saham terus naiknya banyak? Kan pasti semua orang jadi, wah beli lagi nih, beli lagi. Padahal yang ngelakuin pump and dump ini umumnya dia udah beli di harga yang lebih bawah. Jauh lebih bawah ketika dia menggembar-gemborkan. Nanti dia gunakan segala macam alat untuk menarik massa. Jadi ibaratkan gini, kenapa sih saham-saham yang di pump and dump ini lebih utama ke saham-saham yang second liner? Karena saham second liner ini market kapitalisasinya kecil. Ibaratkan kalau kita mau ngedorong beban ke atas nih, kan akan lebih susah kalau bebannya tadi berat banget. Dibandingkan kalau bebannya ringan kan enteng lah kita naikin ke atas, sama kayak harga saham. Atau contoh lainnya kayak kita waktu mau nimba air juga bisa sih. Meskipun ini nggak terlalu ideal ya contohnya. Kalau Kak Fani pengen nimba air, kalau airnya dikit, cepet kan ngekatrolnya, cepet kan ngenaikin si timbanya tadi ke atas. Nah sama seperti kegiatan pump and dump ini. Jadi kalau market saham second liner, market kapitalisasinya kecil, jadi gampang ditarik gitu. Bukan berarti saham-saham yang besar juga nggak ada pump and dump ya, tapi akan lebih sulit gitu. Nah kalau masyarakat umumnya teralihkan lah perhatiannya ke saham-saham second liner karena lebih cepat naik, berapa persen dalam sehari modal bisa naik, saham-sahamnya auto reject ke atas, wah siapa sih yang nggak tertarik 24% sehari. Nah cuman hati-hati, gimana sih cara ngatasi kegiatan pump and dump supaya kita nggak terjerat nih tipuan dari orang-orang yang melakukan pump and dump, apalagi orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oke, yang pertama cara mengatasinya, atau ya kalau misalnya udah terperangkap cara mengobatinya nanti juga bisa.
Satu, validasi lagi analisisnya. Jadi analisis yang tadi diberikan, kita bisa cross check. Bener nggak ya? Bisa tanya teman, bener nggak ya kalau kayak gini? Atau teman kita yang lebih jago. Kalau teman-teman semua sudah belajar analisis teknikal atau fundamental, itu juga bisa jadi acuan untuk bener nggak ya yang dilakukan ini? Bener nggak ya harganya bakal naik segitunya? Ratusan persen sehari, ratusan persen seminggu, sebulan. Nah, itu harus juga kita analisis dan validasi lagi. Jadi trader yang pintar. Oke? Yang kedua, kita bisa juga lakukan dengan cara melihat secara objektif. Apakah kita melihat data perusahaan, atau kita melihat mungkin kinerja sahamnya selama ini tuh bagaimana. Jadi kita harus melihat lagi secara objektif. Nah, yang ketiga, tetap itu tanggung jawab kita semua. Yang kan dia pom-pom, tapi yang beli sama jualnya nanti kan ada di kita, eksekusinya ada di kita. Jadi sekali lagi, atur atau kelola juga psikologi kita dalam trading. Gitu. Trader jangan sampai tahu untungnya doang. Tapi kalau psikologi dalam tradingnya rusak ya sama aja. Jadi kita benerin dulu nih mindset kita. Jangan cuman mau keuntungan yang instan. Dan jangan mau sampai rusak psikologinya dalam trading. Kenapa? Karena semua tanggung jawab eksekusi trading itu adalah tanggung jawab trader. Trader bertanggung jawab atas keputusannya. Final decision-nya ada di trader itu sendiri. Nah, jadi kita perlu memperhatikan psikologis kita juga dalam trading, dan semua aktivitas trading kita adalah tanggung jawab kita sendiri sebagai traders. Nah, untuk terhindar dari aktivitas pump and dump yang tidak bertanggung jawab tadi, kita bisa belajar nih di CAT Starter Batch 2. Kita bisa tahu dan bisa analisis mana sih pergerakan harga saham yang benar, atau pergerakan harga di market lainnya, khususnya futures forex juga nantinya yang benar itu seperti apa. Lalu melihat secara objektif pergerakan harga saham dengan analisis fundamental ataupun teknikal, dan juga kita bisa belajar psikologi trading dan mind management yang benar itu seperti apa di CAT Starter Batch 2. Sampai ketemu!